kali ini ada dua. Dua-duanya adalah larutan ya. Jadi ada Pationigra contratusim sama aromaterapi. Dan nggak banyak yang bisa ini sih didiskusikan karena resepnya nggak terlalu kompleks masalahnya. Oke, kita bahas yang pertama yang Pationigra contratusim. Ini coba kita ini dulu. Stefania ada? Iya, hadir, Bu. Oke, ini apa sih Pationigra contratusim itu dan apa khasiatnya? Posionigra itu obat untuk mengobati batuk berdahak, Bu, ekspektoran. Kenapa dia bisa sebagai apa namanya obat batuk? Karena mengandung amonium chloride. Putri ada? Ada, Ibu. Iya, gimana? Kalau menurut saya itu mengandung bahan itunya, Ibu, sucus liquid-nya, Bu. Yang Kenapa? sebagai ekspektoran. Terus kalau amonium chloride? Amonium kloridanya juga memiliki fungsi ekspektoran, Ibu.
membantu mengeluarkan dahak supaya dahaknya encer kemudian mudah untuk dikeluarkan seperti itu. Kalau Sasa? Monggo yang lain ada yang mau membantu Sasa di sini fungsinya apa? Novita? Yang lain? Nova? Iya, Sopo. Silahkan. Oke, jadi di sini juga ini ya, apa namanya? Sasa ini kan sodium amonium spiritus anisata ya. Jadi memang fungsinya itu jadi sebagai korigen ya dia sebagai tambahan. Kemudian dia penambah rasa memang. Kemudian juga apa namanya? Dia juga bisa apa menstabilkan larutan, menambah kelarutan, meningkatkan kelarutan juga. Itu fungsinya. Oke. Kemudian tadi siapa? Novita? Novita ada? Iya, Ibu. Iya, apa permasalahan dalam resep ini?
Amonium chloride bersifat higroskopis. Terus? Sasanya mudah mengotori Enggak, dinding botol. enggak. Terus kenapa kalau higroskopis dan bagaimana solusinya? Mungkin saat menimbang amonium klorat menggunakan gelas arloji setangkup dan diambil dengan sendok porselen. Kalau higroskopis kenapa masalahnya? Higroskopis artinya apa? Menyerap air ya. Terus? Terus kenapa kalau menyerap air? Jadi permisi izin menjawab, Bu. Hmm, ya. Jadi higroskopis itu kan artinya dia dapat menyerap air dari lingkungan melalui absorpsi. Nah, ketika ditimbang itu kan amonium chloride dalam keadaan terbuka. Nah, dari situ amonium chloride itu bisa menyerap kelembapan dari udara yang nantinya bisa menyebabkan penimbangan amonium chloride itu tidak sesuai, yaitu nanti bisa bertambah beratnya, Bu. Oke, jadi memang seperti itu ya. Akan mudah menyerap uap air yang ada di udara. Nah, kalau mau dibuat sediaan padat, pulvis atau pulveres misalnya, serbuk, nah itu apa namanya higroskopis ini jadi permasalahan karena serbuknya akan jadi basah gitu loh. Nah, tapi di sini kan akan dibuat larutan. Nah, sebenarnya nggak masalah itu jadi basah karena akan dibuat larutan. Tapi yang perlu diingat ada uap air yang diikat sehingga jumlah yang ditimbang, nah itu tidak hanya jumlah amonium kloratnya saja, tapi sudah ditambah dengan air. Nah, karena itu tetap harus dicegah apa namanya kontak dengan udara. Seperti itu ya. Permasalahan lain dari amonium chloride apa? Nova? Iya, Bu. Mm-mm. Sediaan Sucus liquiritae Enggak, sukar amonium larut chloride dalam tidak ada air masalah dingin. lain. Ada, Bu. Apa? Jadi amonium chloride ini jika bercampur dengan air panas akan terurai menjadi NH3 Terus solusinya? sehingga eh, karena tidak karena bertak tidak boleh dicampur dengan larutan air panas, maka amonium klorida ini ketika dicampur dengan susu liquiritae harus sucus ini harus sudah Sebentar.
Kalau sukus tadi permasalahannya apa? Sukar larut dalam air dingin. Terus? Jadi karena keduanya berbeda, maka sucus ini dilarutkan dulu dengan air panas, kemudian ditunggu hingga dingin, baru dicampurkan dengan amonium klorida. Oke, berarti untuk pembawanya ini ya apa namanya jumlah air panas yang ditambahkan tidak seluruhnya ya, tidak seluruh pembawanya digunakan air panas berarti ya. Berapa berarti jumlah air panas yang ditambahkan? Jumlah air panas yang ditambahkan yakni 33 mili. Kenapa Sucus 33 mili? tadi yang ditimbang sucus liquid tadi itu 3,3 gram dikalikan 10 mili. Jadi 33. Oke, berarti sukusnya ini satu banding 10 ya, 1 gram banding 10 mili ya berarti kelarutannya. Jadi itu harus diperhatikan ya berapa kelarutannya bisa dilihat di buku standar. Kalau apa namanya kelarutannya dalam air dingin, kelarutannya dalam air panas, kelarutannya dalam pelarut-pelarut organik misalnya. Nah, kemudian jumlah cairan yang ditambahkan, pelarutnya yang ditambahkan sesuai dengan tingkat kelarutan tadi ya. Nah, di sini tidak bisa digunakan air panas semua karena amonium klorida tadi yang akan apa namanya terurai membentuk amonia. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, ada permasalahan lain, Lola? Iya, Ibu. Masih ada permasalahan lain nggak dari apa namanya resep ini? Ada, Ibu. Salah satunya amonik klorida akan terurai menjadi NH3 jika dicampur dengan larutan yang memiliki suhu tinggi. Enggak normal itu berarti. Kan sudah itu tadi. Permasalahan yang lain. Ada nggak? Laura? Iya, Bu. Ya. Apakah masih ada permasalahan yang lain? Ada, Bu. Sasa mengotori dinding botol. Terus gimana solusinya? Solusinya Sasa dituangkan ke botol di paling akhir dan menggunakan corong. Terus selain itu ada lagi solusinya juga. Jadi kan sudah dimasukkan ya campuran sukus sama amonium kloridnya. Nah itu sebelum sasanya dimasukkan cairan tersebut apa ya dialirkan ke permukaan bagian dalam botolnya gitu loh sehingga di bagian dalam botolnya itu ada lapisan cairan tersebut baru kemudian dimasukkan sasanya. Jadi itu untuk mencegah sasanya menempel di dinding botol karena sasa itu biasanya akan udah nempel di dinding botolnya dan menimbulkan apa ya seperti kerak berwarna putih seperti itu nempel karena itu dicegah. Oke, ada yang mau ditanyakan dari ini Posionigra? Kalau tidak ada saya lanjutkan ke resep berikutnya ya yang minyak angin aromaterapi. Oke, Kaisa.
Kaisa ada? Iya, Bu. Ya, apa khasiatnya dari minyak angin aromaterapi ini? Menghilangkan nyeri, Bu. Sudah hanya itu? Untuk penyembuhan dan pemulihan. Apa itu maksudnya? Ketika kita mungkin ketika kita merasakan sakit gitu, Bu, buat penyembuhan dan pemulihan gitu. Semua obat dong. Arti khasiatnya penyembuhan dan pemulihan. Menghilangkan itu, Bu, sakit kepala. Sakit kepala dengan nyeri beda ya? Kalian menjawab ini sebagai mahasiswa farmasi loh ya. Ojo ngono. Apa saja di sini? Ada yang bisa membantu? Fiber? Oh, agak gelem aduh. Fiber ada fiber? Ada, Bu. Ya. Apa khasiatnya dari minyak angin aromaterapi ini? Untuk mengatasi insomnia, Bu. Apa? Mengatasi insomnia. Wah, nggak jelas, saya nggak dengar. Mengatasi Insomnia, Bu. apa? Mengatasi apa? Mengatasi apa, Fiber? Insomnia, Bu, untuk sulit tidur. Yang lain denger nggak? Kamu tuliskan aja deh di chat. Insomnia. Kenapa bisa mengatasi insomnia? Oke. Dianata, Iya, Bu. ya menurutmu apa khasiatnya dari minyak angin aromaterapi ini? Menurut saya, kegunaan aromaterapi itu untuk meredakan kesleo, encok, pegal linu, nyeri otot, dan masuk angin.
Oke, jadi encok, keseleo, apa tadi, linu itu kan semuanya sama ya, untuk anti nyeri ya. Iya, Bu. Oke, kemudian di sini juga apa namanya? Dia sebenarnya kan di sini sebagai aromaterapi ya, punya kandungan minyak-minyak atsiri, kemudian apa namanya yang eh, aromatik gitu ya. Nah, di sini juga bisa untuk melancarkan atau melancarkan relaksasi saluran pernafasan. Nah, bisa seperti itu. Nah, sehingga juga bisa memberikan efek relaksasi. Karena di sini kan bahan aktifnya, bahan aktifnya apa di sini, Dianata? Bahan aktifnya ada Oleum gondopuro, mentol, Oleum kayu putih, cassia oil, sama campora, Bu. Jadi di sini memang apa namanya minyak-minyak esensialnya di sini walaupun sebagai pembawa tapi juga punya aktivitas itu loh karena punya kandungan karena di sini masuk minyak siri ya yang punya kandungan apa namanya punya aktivitas. Oke, saya lanjutkan Diva. Iya, Bu. Ya, apa permasalahan dalam resep ini? Eh, Oleum kayu putihnya mudah menguap. Jadi ditimbang menggunakan gelas arloji setangkup. Ya, kebanyakan minyak-minyak aromatik itu memang mudah menguap ya. Jadi kalau oleum gandopuronya, oleum kayu putihnya itu mudah menguap. Karena itu harus hati-hati ketika menimbang. Daniar, ada permasalahan lain? Permisi Bu, apakah tadi campora dan mentol bersifat higroskopik sudah disebutkan? Gimana? Permasalahan lainnya itu campora dan mentol sama Bu, bersifat higroskopik. Terus kenapa kalau bersifat higroskopis? Yang tadi pas di potion nigra itu kan kalau bersifat higroskopis itu nanti bisa menyerap kelembapan udara terus sehingga beratnya bisa bertambah Ibu karena mengandung air. Nah, untuk penyelesaiannya itu dengan menggunakan gelas arloji setangkup. Permasalahan lain untuk camphor dan mentol apa? Untuk camphor dan mentol itu memiliki titik lebur campur yang lebih rendah jika dibandingkan bahan lain Ibu. Jika dibandingkan apa? Jika dibandingkan bahan lain seperti oleum ganapuro dan lain-lain itu. Oleum gondopuro titik lebur ya gak dua titik lebur lah oleum gondopuro. Wong bukan ini, wong dia cair kok. Maksudnya titik campurnya Ibu. Apa itu titik campur? Suatu kondisi di mana suatu zat dapat bercampur secara sempurna Ibu. Mungkin seperti itu. Ngawur aja kowe. Mana ada titik campur? Coba cari di ini apa namanya buku-buku standar. Ono to titik campur. Bener aja ngarang ngocok temen-temen rek. Itu titik eutetikum Ibu. Apa itu? Titik eutetikum itu maksudnya itu Apa? suatu nyawa kimianya itu melebur pada suhu yang lebih rendah daripada titik lebur. Daripada titik ya? lebur apa? Dari senyawa lain yang ya senyawa lain. Senyawa lainnya apa? Oh ya, mungkin Apa kasih ya? oil Ibu. Ngapur ae. Ayo Bima, coba Bima. Tambahkan Bima.
Ngarangnya bareng. Oh, malah bersamaan gitu. Berarti nggak masalah, bukan menjadi masalah dong. Ya memang akan bersamaan toh. Gimana? Oke, jadi memang kamfor sama mentol itu kalau dicampur itu akan membentuk campuran eutektik. Campuran eutektik di sini adalah campuran di mana titik lebur dari campuran itu akan lebih rendah daripada titik lebur masing-masing bahan. Jadi maksudnya kamfor sama mentol itu kalau pada suhu kamar masing-masing itu dia tidak akan melebur, nggak akan meleleh gitu ya. Tapi kalau keduanya dicampur pada suhu kamar itu akan meleleh karena titik leburnya turun. Nah, ini akan jadi permasalahan kalau dia akan dibuat sediaan padat karena basah. Nah, tapi di sini karena akan dibuat larutan, nggak masalah gitu loh. Ya sudah, campurkan aja jadi basah, kemudian tambahkan pelarut gitu loh. Jadi nggak masalah kalau mau dibuat sediaan cair. Jadi seperti itu ya, apa yang dimaksud dengan campuran eutektik di sini dan bagaimana solusinya. Oke, saya kira itu wes terakhir. Apa berarti? Berliana. Iya, Bu. Ya, bagaimana cara pakai untuk sediaan aromaterapi ini? Hanya digosokkan pada bagian yang sakit. Mm-mm. Seberapa banyak? Secukupnya. Mm-mm. Secukupnya. Terus kalau untuk eh, ini ya kan dia juga bisa relaksasi, pernafasan gitu ya. Boleh nggak dimasukkan ke hidung? Apa, Bu? Dimasukkan ke dalam hidung. Dimasuk. Kan bisa untuk aromaterapi nih, untuk relaksasi juga, apa namanya, untuk melancarkan saluran pernafasan. Boleh nggak dimasukkan ke dalam hidung? Sepertinya tidak boleh, Bu, karena kan obat luar. Obat luar. Definisi obat dalam apa berarti? Obat dalam itu yang melalui organ pencernaan. Iya, terus. Jadimu ini tidak boleh karena organ luar. Karena obat luar, nggak boleh dimasukkan ke hidung. Mau cari saluran pencernaan yang obat dalam, Pi. Kenapa kira-kira? Mungkin boleh, cuman harus menggunakan itu, Bu. Apa sih? Bentar, Bu.
Kenapa? Mungkin kalau untuk dimasukkan ke hidung itu bisa menggunakan inhaler itu, Bu. Oke. Terus kalau ini kenapa? Berarti bukan ini ya, bukan minyak angin aromaterapi ini ya yang digunakan ya? Oke, jadi yang perlu diperhatikan apa namanya disarankan tidak digunakan, tidak dimasukkan ke dalam hidung. Kenapa? Karena di sini apa namanya dapat menyebabkan iritasi, terutama pada lapisan mukosa yang ada di dalam hidung. Sebaiknya kalau misalnya memang mau digunakan di bagian luar saja. Itu yang perlu diperhatikan ya, karena di dalam hidung itu ada lapisan mukosanya yang apa namanya yang banyak mengandung mukus juga gitu. Nah, yang dikhawatirkan karena kandungan bahan aktifnya, kemudian dari minyak-minyak atsirinya, minyak aromatiknya, nah itu dapat menyebabkan iritasi. Ya, sehingga sebaiknya digunakan di luar saja. Seperti itu. Nah, itu bisa diinformasikan kalau misalnya ada pasien yang menanyakan. Nah, itu ya. Oke, saya kira itu untuk diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan nggak boleh dimasukkan ke hidung ya Bu. Tapi kalau misalkan diolesin di hidung, misalkan buat meredakan nafas, melancarkan nafas gitu Bu, biar lega gitu, boleh apa enggak Bu? Di bagian luar kan? Iya. Nggak apa-apa kalau di bagian luar, karena kan dia bersentuhannya dengan kulit. Kalau di dalam hidung, dia dengan mukosanya gitu loh, dengan mukosa hidung. Mukosa itu lebih apa ya, lebih lunak, lebih mudah teriritasi kan, kayak mukosa hidung, mukosa apa namanya mata. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya tentang sediaan posio. Di sediaan posio ini kan sediaan berupa sirup, larutan suspensi atau emulsi. Nah, berarti larutan sediaan suspensi atau emulsi itu termasuk posio atau berbeda? Sediaan cair. Iya, Bu. Posio apa namanya larutan, kemudian suspensi, emulsi itu termasuk sediaan cair. Nah, cuman ketiganya beda. Kalau seperti di sini ini kan larutan. Jadi dia bahan aktifnya larut gitu loh. Dia larut sempurna. Tapi kalau kayak suspensi dan emulsi dia kan nggak larut sempurna, nggak larut. Dia tidak larut, tapi dia terdispersi dengan adanya suspending agent atau emulgator. Jadi posio ini larut ya, Bu? Kalau posio larutan. Tapi kenapa ya, Bu, menggunakan label kocok? Nah, itu sebenarnya. Jadi apa namanya banyak yang larutan yang seperti itu ditambahkan label kocok dahulu. Padahal sebenarnya seharusnya sih enggak gitu loh, enggak perlu karena memang kalau larutan ya dia larut. Cuma memang sering saya kira itu bentuk kehati-hatian saja sih. Tapi itu tidak harus. Tidak harus ada kocok dahulu. Tapi kalau itu adalah emulsi dan suspensi, harus ada label tersebut. Baik, Bu, terima kasih. Ya, monggo ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan ini apa namanya untuk pretest. Monggo Mbak Sopo Resalia ya.
Iya, baik, Bu. Silakan diambil alih. Nanti kalau misalnya sudah, silakan di